anak-anak kita, cucu-cucu kita, cucu-cucu jenengan yang sepuh-sepuh, dan anak-anak saya, kira-kira begitu. Itu mereka hidup dengan gadget, dengan semua peralatan canggih mereka di zaman ini. Maka Ibu Asia dikenalkan insya Allah dengan hal semacam ini agar gak terlalu jauh ketinggalan sama cucu-cucunya, kira-kira begitu. Ini harapan dari kepanitiaan atau dari pimpinan cabang Aisyah Klojen insya Allah itu. Sehingga tenaga yang dikeluarkan dari rumah sampai ke tempat ini, harapan kita adalah sebuah tenaga yang insya Allah Allah ridhoi karena didasarkan ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, dan untuk menambah warna berpikir, warna hidup kita, Ibu Aisyah cabang Klojen insya Allah punya kesempatan yang banyak, dia punya modal untuk berkesempatan itu, jadi nggak menjadi gandolannya organisasi, kira-kira begitu. Jadi yoko carane, kan selama 5 tahun sudah bernahu wa ta'ala, agar kelak persaksian sang waktu ini yang sedang mengalir hari ini benar-benar persaksian yang meringankan kita di yaumul hisab nanti, hari perhitungan yang sangat berat bagi setiap makhluk yang bernama manusia. Maka ayo sing niati durung kokoh dikokohkan hanya karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selanjutnya mengalir saja, sudah mengalir mengikuti apa yang sedang berjalan pada hari ini yang Allah takdirkan buat kita. Itu saja dari saya. Sambutan ini mudah-mudahan bermanfaat. Kita bisa menemukan pemimpin dan pengurus lagi yang baru agar BCA Klojen semakin lebih baik dan lebih baik lagi. Amin. Amin. Untuk memperlancar acara, mari kita berdoa supaya apa yang kita lakukan ini berjalan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum berdoa kita baca Fatihah bersama-sama. Bismillah. Hari ini Ahad tanggal 11 Juni 2023. Semoga selawat tetap tercurahkan kepada Nabi Aisyah. Muscap ini diadakan setelah takmir oleh pimpinan pusat Aisyah, dilanjutkan kemudian musfil ke-13 oleh pimpinan wilayah Aisyah Jawa Timur, kemudian dilanjutkan musda ke-7 oleh pimpinan daerah Aisyah Kota Malang. Sekarang adalah kita musyawarah cabang yang ke-8, ialah pimpinan cabang Aisyah Klojen. Kini kita yaitu periode 2015 sampai 2020 ditambah 2 tahun. Mari kita beri aplaus Ibu PRA Kidul Dalem. Alhamdulillah ya. Kemudian panca amal sosial. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati pimpinan cabang, pimpinan ranting, amal usaha, kecuali kita karena semuanya pada gowes, pada senam, pada belapor ini menurut urusan. Kita
Itu karena apa? Kita masih saya sering kan mengatakan Nabi itu pernah memanggil sahabatnya, para sahabat kamu kesini. Kenapa Nabi? Apakah kamu masih dipekerjakan oleh Allah? Loh, bagaimana Allah mempekerjakan saya? Apabila kamu saat ini dan sampai akhir hidupmu nanti tetap mengerjakan amal soleh. Nah, ini yang dikatakan Pak Itibar tadi. Sini ikhlas ya Bu. Anak ekor-ekoran itu numpuk semuanya itu di rumah sik durung nyambel durung apa wis dikon kene. Kumpul di SD 1. SD Muhammadiyah 1 jam 6.15 tuh. Mana Bu Sita tadi? Ada Bu Sita. Nah, itu kemarin diumumkan. Salam dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan tuntunan, bimbingan dan pelajaran kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan tugas hidup ini sesuai dengan tentunya. Sudah 5 menit ya. Kalau seperti saudara saya di sebelah ini, ya, saya ngomongnya tegas begitu ya. Nggak apa-apa. Yang penting bisa tersampaikan apa yang menjadi keinginan kita semua, bagaimana kita mengawal dan merawat Aisyah ini untuk saat ini dan yang akan datang. Karena memang Aisyah itu memang berat ya Bu ya. Tapi ini adalah jalan yang sudah kita pilih. Tentunya musyawarah cabang ini adalah salah satu agenda dari apa yang sudah menjadi agenda besar nasional, yaitu mulai dari apa tadi, muktamar, kemudian musyawarah wilayah, musyawarah daerah, dan ini muscap. Ibu nanti ini mengawal musyawarah ranting, terutama yang hadir ini harus tahu, aku gitu diapakno gitu loh. Ya. Terus nanti ku tak apakno, itu semua ada di nanti di sini ibu-ibu gambarannya. Jadi jangan sampai kita itu nanti tinggal posisi nanti tak lakoni. Maka komitmen menjadi penting. Maka tadi dikatakan apa sih komitmen itu? Tanggung jawab. Biasanya ibu-ibu guyon, ya wes tak tanggung tapi jawaban. Jangan. Ya kita tanggung, kita jawab. Supaya apa? Dinamisasi gerakan Aisyah atau dinamisasi pimpinan ini bisa bergerak. Karena kita itu kolektif kolegial, jangan hanya mengandalkan ketuanya. Masa ketua ini kalau ngelimi apa itu? Kwitansi ya. Seperti jangan, kita adalah kolektif kolegial. Jadi terutama di ranting. Supaya apa? Tadi kan sudah ya sing usul, ya sing ngerjakno, ya sing opo, jangan. Kok sing usul malah ditunjuk. Ya wis anuan. Jadi kita semua harus memiliki komitmen itu tadi. Makanya Bu Nurjana waktu Muspinda 2 itu kan sudah memuji kegiatan kita di pimpinan daerah Aisyah dan sampai ranting terstruktur. Mbak Usil akhirnya iso kan Bu, panca amal sosial apa Ibu? Perempuan mengaji dikerjakan apa belum? Itu hasil tampil tahun 2019. Itu seeling Ibu-ibu, berarti apa yang menjadi pesan pusat itu dikerjakan sampai di ranting, gak usah aneh-aneh ngaji yo sing genah wis iku. Kan kemudian apa lagi? Setelah itu ya. Ancaman sosial ta'awun sosial ya. Jadi di ranting saya ada namanya menghidupkan pasar tradisional. Namanya Covid Bu. Pedagang harus sing payu. Soalnya ono isu sing dodol bumbu iki ambek sing dodol iku meninggal, akhirnya sepi. Maka ranting itu bergerak, yuk apa caranya padha wong iso tuku nang pasar. Gak usah cantelan, ayo bagi kupon kayak 20.000 padha rame. Orang pasar mesti kalau ketemu ibu-ibu Aisyah gini-gini, Bu, kapan ono panen? Itu berarti kan sudah tertarik dengan kita. Ya melok pengajian kok tak adakan lagi. Nah, itulah apa yang menjadi program itu dikerjakan. Jadi bukan tulisan ini kemudian dibaca, oh ini ayo wes gitu. Tapi apa yang menjadi program turunan dari pimpinan pusat sampai ke bawah itu akan dikerjakan. Maka dari itu Ibu sekalian, ujung tombak atau rumah utama Aisyah itu ya di ranting. PDA dua apa? Enggak punya. PDA itu hanya koordinasi, turunan. Bu, ono tarikan ini untuk KLP berapa? Ranting 100, 100, kalau cuma 100, 200 gitu. Seperti itu. Itu adalah hal gerakan yang masif yang memang dikerjakan dan menjadi komitmen kita tahun sosial, ya kan? Kemudian peningkatan ekonomi dan kesehatan. Ibu ada ahad sehat,
Kemudian kemarin sudah berapa putaran ini, 3 putaran ini adalah bagaimana menghidupkan UMKM. Jadi Ibu gak melepas duit no. Majelis Ekonomi punya tugasnya berat juga mendampingi. Tapi foto sing apik lho, gak difoto tapi gak dibina padha karo gondrong. Ya, itu. Jadi tetap anak pelatihan, ada apa, ada. Jadi berpikir. Jadi majelis-majelis itu mesti punya program, di situ dibaca apa programnya, kan begitu Bu ya. Jadi kalau nanti itu membahas program, maka jangan banyak-banyak. Tahun ini mungkin majelis ekonomi atau majelis ekonomi punya target bagaimana UMKM kita itu bisa beli di ya orang sing koncone dulure mesar ya dituku lah siji-siji. Itu baru menghidupkan ekonomi. Jadi bukan majelis ekonomi gak dodolan ngono to. Kalau basar baru metu, lek gak ono basar gak metu ya gak iso ta. Ya. Itu majelis kesehatan ya juga begitu. Punya program apa? Tahun ini saya harus bagaimana majelis kesehatan ini di ranting saya minimal gak ono wong loro diabetes misalnya atau gak ono. Ya apa caranya? Ya saya harus sosialisasi bagaimana tidak banyak makan nasi. Soalnya yang sering makan nasi itu Bu Hera. Aku soalnya dari kecil itu senengannya ngintip nasi sampai sekarang Bu. Walaupun gak ada tempe, doyan aku nasi toh. Itu yang mungkin belum sembuh dari saya, tapi ya saya tak kurangi teman. Netel nasi. Misalnya seperti itu. Oh program saya apa? Oh setiap bulan harus ada pemeriksaan. Ya apa caranya? Apa aku dijual apa? Itu majelis kesehatan, majelis kader. Ya apa caranya? Saya tahun ini dari anak-anak atau tetangga saya yang mungkin belum bisa mengikuti MA atau belum mengikuti ini, saya harus dapat satu orang satu. Kalau anggota ICA itu 30 kan ya 30. Jangan kemudian kok gak ono. Ya minimal anak kita. Nek ngopeni wong gak iso kan angel. Memang ingin berapa dipangan kae enggak dia. Apa Bu? Berapa dipangan kae Bu gak gampang ngomong anake wong. Tapi ya tetap demo gitu. Maka dari itu ucul tuh mesti masjid ya ngono. Engko nek sing imami sing kene bore. Sing kene adzan kok kurang adzane kok kurangin nek asyhadu alla iku asyhadu apa asyhadu alla ngono. Iku meneh wis gak adzan. Itu mek kudu dimo ya ta. Itu. Maksud sing imami kutuk ae gak ono liyane lah nek teko dhisik dheke tekone ngari dheke kan. Terus gak sama imami. Berarti ketua panitia coba-coba tulis. Bu mohon maaf ya sama orang tua saya nggak boleh jadi ketua panitia itu pada resmi pelaksanaan terus jadi opung itu dinamika itu terjadi di ranting kita itu terjadi di majelis kita terjadi terus apa yo arek ditutuki yo enggak toh ya boleh wis gak wong liya ayo dikersakno bareng. Jadi seperti itu kita itu ibu-ibu makanya masjid itu hidupkan makanya ndak ada masjid yang butuh menungso tapi kita yang butuh masjid hidupkan masjid kita masing-masing. Jadi programnya gak usah kakek setahun masuk 5 tahun masuk 10 program. Gak wis, mesti dipilih kira-kira apa yang menjadi prioritas di ranting. Sekarang kaderisasi yang memang betul-betul harus kita terus menit sih mohon maaf Ibu sudah 11 menit. Saya dorong ya. Ini ya. Ibu-ibu, wis tak cepet dong. Sekarang begini Bu. 3 menit lagi ya. Selain nanti memilih pimpinan, itu kan juga kita di Perserikatan ICA ini memiliki agenda apalagi Bu? Laporan dan evaluasi program, ya toh? Kemudian apa isu-isu permasalahan, kemudian juga tapi yang paling penting ideologi. Ideologi itu kan apa Bu? Cita-cita, gagasan untuk mencapai sebuah tujuan. Fungsinya apa? Fungsi ideologi itu menyatukan ideologi bedo, ya. Itu ya beda, alasan-alasan. Maka ideologi itu harus menyatu dengan kita. Apa sih ideologinya sih? Baca anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Roti itu billahi robba, maka dibuka itu kan Al-Fatihah. Kita itu dari mukadimah anggaran dasar. Seperti kalau konstitusi kita itu Undang Dasar 45 kan ada mukadimah. Di situ ada tujuan negara. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh dan seterusnya, memajukan secara umum, ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, itu semua kemudian dituangkan dalam pasal-pasal Undang Dasar 45. Kita juga begitu mukadimah diturunkan ke anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Nah, di sini diatur di berapa Ibu nanti di dalam, terutama Panlih mempelajari apa-apa yang menjadi
garis-garis di dalam kebijakan di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Itu penting supaya apa? Supaya kita di dalam berorganisasi ini punya pegangan. Kemudian bagaimana ideologi ini berfungsi? Membangun solidaritas. Ideologi gak podo, nggak ada solidaritas. Ya, kalau ideologi gak podo, ya jelas visi misinya nggak sama. Maka itu harus dibangun dulu ideologi. Dan yang penting adalah tadi pengkaderan dan kepemimpinan. Jadi di kader bu anak kita punya anak ya anak, kalau nggak punya anak ya berarti tetangga atau ponakan atau siapa kita ajak. Maka ibu jangan sungkan-sungkan mengajak orang. Aisyah ini terkenal kurang ajak-ajak. Ya, kamu harus beli kartuan pengajian. Boleh lah. Kalau oleh itu, PML lo pasti barisan boleh silakan. Nanti baru jadi pimpinan harus punya kartu anggota. Tapi enggak ya, Jo. Ya, kita terlalu jadi ada namanya kebijakan, ada namanya kebijaksanaan, gitu loh ya. Terakhir ibu-ibu, kehidupan beragama kita akan macam-macam. Kita itu hidup di Indonesia, ya. Terakhir ini ya saya katakan bahwa teman-teman kita yang lain itu ada yang anti Pancasila, tapi mau sejarah Pancasila itu ya merumuskan ya wong Islam. Ojo kemudian wong Islam anti Pancasila. Ya. Pancasila itu kalau di dalam Muktamar 47 di Makassar itu sudah darul adi wasyahadah. Buku sudah mengatakan peran kebangsaan kita apa? Yaitu ini adalah sudah kesepakatan dan penyaksian. Ya Hajar Muzaki Haji Tarmu Zakir, ya. Kemudian Ki Bagus Hadi Kusumo, ya kan? Itu semua merumuskan tapi dia bukan dua ya. Jadi itu merumuskan itu orang Islam 9 itu sih 8 orang Islam. Apa gue pinter ya dewe itu. Jadi Pancasila itu terbaik di seluruh dunia. Mek kan gak dikonceki, gak dipelajari, dibuangi mbek wong-wong. Ya kan? Saya itu kalau ngukum anak sekarang jam 1 seperempat. Sekarang masuk lagi guna 5 menit. Misalnya turun langsung. Ibu protes nang sekolah. Bu, apa sih hubungannya PPKN karo sholat? Yono, sampai coba Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Butir pertama. Ya. Ketuhanan yang Maha Esa. Butir pertama itu adalah beriman bertakwa pada Allah. Anak sampai nek gak sholat berarti gak beriman bertakwa ya. Tak corek. Wis turun tak kayak 5 PPKN. Gak apa-apa. Nek gak bangun anak sampean gitu kan. Nyocok ngono Bu lho, terus kate yo apa? Karena STM aku yo main ngono iku. Ya, jadi itu Ibu sekalian. Jadi sekali lagi peran kebangsaan harus kita jaga. Dipelajari ya, kemudian ngomong ditolak. Karena apa? Ini adalah ideologi negara berbangsa bernegara. Dasar ideologi kita secara pribadi adalah Al-Quran dan Sunnah. Berbangsa bernegara adalah Pancasila, bukan karena saya orang PPKN, tidak, ya itu. Muhammadiyah mengambil itu, makanya namanya Islam Wasatiyah. Ya, jadi tengah jalan tengah. Nah, perkara kemudian pemerintah dolim, pemerintah itu, ya ayo di. Makanya kita belajar kemarin itu dari Pak Taufik. Wong dolim itu loh kadang-kadang kita berkomunikasi dengan Fir'aun itu loh. Nggak ngono mesti. Ya kan, nggak mungkin ngono ya. Jadi kalau seperti Pak itu mengatakan apa sih artinya on itu? Fir'aun itu, Fir itu 4. On itu on, jadi pas lahir itu 4 on jadi. Makanya ya kan wongnya gede tapi itu lah. Itu peristiwa itu digambarkan oleh Al-Quran betul. Sampai dia tenggelam bukan saking nemeni menungso ini ya. Itu dan itu mana Nabi Musa disuruh menyampaikan dengan cara yang baik. Tapi oleh Arema itu kadang jarang seperti saya ini. Ini seru sikap kan ngomong ya saya punya. Tapi Aisyah jangan gitu, melo-melo boera ini ceritakan dua pergi ya. Jadi Ibu sekalian, mohon maaf sekali lagi kita bangun ideologi, komitmen ya Bu ya. Kemudian bagaimana kita itu kalau itu sudah enak Bu Aisyah itu weteng, aku lek gak rapat itu melu Bu. Tenadi tapi jadi di bojoku ini ya nopo tak. Jadi gitu, saya selesaikan urusan rumah tangga dulu. Lek
kepingin nanti berangkat pagi-pagi, ojo tangine jam 5, keliru, jam 2, jam 2 sudah bangun. Kok mbak-mbak orang-orang dadadan, ayam kepingin nopo, ayam goreng, ini kepingin nopo, urat-urat, tak gawe nopo kabeh, Bu. Dan itu sudah cemepak semua, ini nanti makan pagi, ini makan siang. Saya bilang itu bukan kemauan pengurus, tapi itu sudah hasil rapat bersama. Dan alhamdulillah kami itu diberi tambahan pengurus ya, Bu Nana sama Bu Fitri. Itu kami bersyukur. Kami berharap kedua pengurus ini sering datang ke TK, gitu, melihat, memberi nasihat dan lain sebagainya. Jadi saya kira tidak perlu diundang, sudah tahu sendiri tugasnya begitu Bu Nana. Mohon maaf, memang kita sering kunjungan ke sekolah itu setiap saat tanpa ada undangan rapat gitu dan sebagainya. Terutama kalau saya TK saya bisa sering ke sana begitu. Jadi mohon maaf Bu Nana kalau jarang-jarang mengundang ya. Jadi itu situasi di situ seperti itu. Jadi mudah-mudahan nanti ke depan saya juga belum tahu apakah masih jadi pengurus di situ apa enggak. Nana juga diharapkan nanti bisa tetap. Saya unggulan masing-masing ranting yang waktu itu akan kita sampaikan di musyawarah daerah. Jadi sebenarnya juga laporan ibu-ibu semua, cuman saya yang membacakan. Tapi saya juga perlu memberikan Jumat berkah kepada Masjid Mengaji ini sampai sekarang. Dan alhamdulillah itu yang Bapak supir angkot, kemudian loper koran, kemudian Jumat berkah. Setiap tahun mengadakan program dan alhamdulillah bisa hadir setiap tahunnya. Ini sudah rencana ini nanti korban lagi alhamdulillah. Atau pembungan yaitu setiap bulan pengajian rutin tanggal 1 sama 15 juga memberikan santunan kepada panti asuhan di Ar-Rahman Paniwen setiap 1 tahun sekali bulan Juli. Program unggulan dari Tongan, salah satunya kalau di NA ada pelatihan pembuatan coklat. Jadi ada usaha coklat itu yang sudah dilaksanakan. Kemudian pemberian santunan kepada Bani Kasri, tahsin setiap hari Senin Ba'da Isya, lalu memberdayakan pasar tradisional. Karena di sana ada pasar, jadi kita sering mengadakan kegiatan untuk memberdayakan masyarakat di sana. Selanjutnya hari Jumat, kita setiap hari Jumat memberikan nasi bungkus sebanyak 75 bungkus. Juga ada kalau hari Jumat ganjil dan sampai menjelang suruh dan nanti akan diberi sembako biasa untuk jamaah. Saya kira itu. Terima kasih atas waktunya. Sebenarnya kemarin banyak ya Bu program unggulan siap ranting itu saya yakin lebih dari 2 atau 3. Tapi Bu sekretarisnya kejam, pokoknya 2 gitu ya. Saya bacakan ini yang mungkin diambil yang beda. Sebenarnya semuanya juga sudah melaksanakan ini ya Bu ya. Keaksaraan fungsional Al-Quran. Mulai dari ranting kita berdiri 2006, alhamdulillah program ini sudah berjalan dari mulai di pos balai RT sampai akhirnya sekarang berkelanjutan di Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan. Silakan pada setiap tahun sekali mengadakan baksos yang diberikan kepada kaum duafa dan anak-anak yatim. Itu seminggu sebelum Lebaran kami laksanakan. Terima kasih. Untuk TRA penanggungan, insya Allah kami mempunyai program yang lain dari yang lain yaitu Zero Rentenir. Kami merencanakan program ini karena kami melihat di sekitar kami banyak saudara-saudara kita yang terkena PDL. Ini sangat bisa gimana ya Bu, saya sampai tidak bisa berkata-kata. Kadang itu sangat saking terlilitnya sampai bisa menjual rumah dan segala apa yang ada yang dimiliki. Ini adalah program kami karena kami diberi waktu yang sedikit, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.
diajak sekalian bergabung gitu Bu, pengajian dulu atau apa. Jadi sebagai inspirasi bagi ibu-ibu pimpinan ranting semua, program-program ini nanti bisa ditiru. Mungkin sekian ya dari saya, cukup. Saya kembali. Saya mohon nanti Bu Hera dan Mbak Dia memberikan kepada penghargaan Ibu Ranting, memberikan ketua rantingnya memberikan kepada anggotanya seperti itu. Membantu nasi Yang tadi ranting Bu, yang ini dari pimpinan cabang memberikan kenang-kenangan pada Gus. Satu lagi dari Jawa cabang, Kojen untuk Bu Us. Nanti pendampingnya Bu Uswatul dan Bu Latifah. Notulennya Bu Teti, Abah 5. Untuk komisi B, Didasmen, Taplek, serta pengkaderan nanti akan didampingi oleh Bu Junda dan Bu Mutomimah. Notulennya Bu Yani, Abah 17, lokasi sebelah kanan gedung. Lalu untuk Ketiga, sidang pleno ketiga ini kita akan memilih anggota dan calon tetap pimpinan cabang Aisyah Klojen. Mohon dipersiapkan. Nah, sebelumnya marilah kita buka pleno sidang ketiga ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Ibu, sebelum Ibu ditunggu guys, siapa yang akan menjadi ketuanya, siapa yang akan menjadi sekretarisnya. Mohon ini nanti kita beri kesempatan kepada 7 formatur untuk mengadakan rapat formatur. Pemilihan formatur pimpinan cabang Aisyah Klojen Kota Malang periode 2022-2023 dan Uswatul, Bu Fatma, Bu Hera, Bu Fauzia. Dalam hal ini hati saya itu masih tarik-menarik. Sebab makanya tadi mohon maaf banyak pengalaman. Mohon bantuan dari ibu-ibu sesepuh, bini sepuh, wabil khusus Bu Us ya. Mudah-mudahan selalu bisa membimbing saya. Sudah 2 periode ada di kepemimpinan Posyandu dalam hal penyuluhan dan sosialisasi kesehatan, kemudian